cari bantuan kemanapun, mau ke psikolog, mau ke psikiater, buat dia keluar dari sana. Yang penting action dulu, bercerita, jangan memakan quote yang salah itu. Laki-laki nggak bercerita katanya. Itu banyak kan pemain judul megang quote itu salahnya. Akhirnya nggak bercerita, bundir semua. Program Brain Recovery. Jadi program Brain Recovery ini program neuroscience gitu, khusus untuk pemulihan otak adiksi judi online. Pemain judul kan problemnya kan ada di prefrontal cortexnya nih, sistem pengendalinya yang lemah nih. Karena memang mereka sudah rusak otaknya karena judi online ini. Karena saat kita jadi tumbal, saat kita membuktikan bahwa kobra itu berbisa, kita udah kelanjur tewas. Itu persis judul itu seperti itu. Makanya gak heran kalau orang sudah masuk ke judul, mau dia pendidikannya, mau apapun, mau dia manajer, mau dia kuli, masuk habis. Makanya teman-teman banyak yang gembel, banyak yang rungkat, banyak yang cerai gara-gara judul kan. Susah karena virusnya udah kemana-mana, udah menyebar, utangnya banyak. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, judi pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Di era digital ini, ancaman itu tidak selalu terlihat. Kadang datang dalam bentuk hiburan dan kadang terasa seperti permainan. Tapi sebenarnya itu jebakan. Salah satunya adalah judi online. Hari ini kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Sudah hadir bersama kita seorang akademisi sekaligus konten kreator yang sudah membuat lebih dari 1.000 konten edukasi tentang judi online dan juga mendalami isu ini secara akademik. Selamat datang dan terima kasih Mas Imam atas waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Baik, Mas. Ya, dari ratusan bahkan ribuan interaksi nih yang Mas Imam lakukan, kira-kira apa hal pertama yang membuat Mas Imam tuh sadar bahwa judi online ini sebenarnya bukan fenomena biasa gitu, Mas? Mungkin aku kan bikin konten ini kan mungkin 2 tahun setengah ya. Oke. Di 2 tahun setengah ini akhirnya menemukan bahwa judi online ini ya nggak umum gitu kan. Sesuatu yang memang luar biasa. Itu saat melihat banyak nyawa, banyak anak-anak SMP, SMA yang mereka yang memang betul-betul akhirnya meninggal gara-gara judi online. Dan pas aku coba riset di internet gitu ya, nggak menemukan edukasi yang komprehensif gitu lah, yang terkhusus membahas itu gitu kan, secara mendalam gitu, nggak ada gitu. Sedangkan ini adalah hal yang memang dibutuhkan gitu. Dan makin hari, makin minggu, makin bulan itu makin bertambah korbannya kan. Makanya dari situ ini betul-betul bukan fenomena biasa, harus diedukasi. Gitu sih mungkin awalnya. Oke, Mas, berdasarkan informasi nih yang kita dapatkan di sosial media, ada kan di luar sana di negara tertentu tuh yang menjadi markas dari sindikat judi online, beberapa dari mereka sudah dikatakan bubar gitu. Kira-kira kalau menurut pandangan Mas Imam sendiri, judul ini masih ada nggak sih, Mas? Bubar kata siapa? Nggak ada yang bilang bubar. Di media pun nggak ada yang bilang bubar. Nggak ada. Masih ada banyak sekali. Dan kata siapa mereka sekarang udah pada boyong gitu? Nggak ada. Masih beroperasi kok. Tapi ini apa namanya? Nggak perlu kita share lah. Pokoknya judul masih ada. Setahun yang lalu aku masih ingat, aku masih membahas pemain judul di Indonesia tuh 8,8 juta tuh. 2024 ya? Ya, itu udah aku bahas di mana-mana itu. Nah, sekarang per 2026 sekarang itu sudah 12,6 juta pemain aktif. Berarti naik dong angkanya pemain aktif loh. Dari 8,8 juta nggak nyampe setahun 12,6 juta. Kenapa masih banyak, malahan tambah banyak. Sedangkan transaksi di judi online turun. Ya kan? Beritanya kan kayak gitu kan. Yes, udah dari 2 tahun yang lalu aku udah ngasih datanya kok. Udah aku woro-woro. Datanya adalah pemain judul yang kelas kakap, yang gede-gede itu mereka sudah turun tuh. Nah sekarang pada pemain baru. Nah dulu anak-anak SMP, SMA itu belum begitu masif. Sekarang makin banyak. Jadi kalau dulu tuh pemainnya tuh bisa mengeluarkan 1 juta buat depo sehari, anggap saja gitu. Benar. Sekarang paling 50.000 nggak punya duit. Benar. Udah nggak ada duit mereka, sudah nggak punya duit, pinjolnya udah di mana-mana gitu. Jadi pemain barunya nyubi-nyubi juga makin banyak. Anak-anak SMP, SMA ini, ya kan, pemain lamanya masih bertahan. Jadi mungkin dari 1.000 pemain lama yang pada main di zamannya Mas Erwin dulu, mungkin 5 lah yang stop atau tobat kayak Mas Erwin salah satunya. Yang lainnya masih bertahan terus gitu loh. Dengan nominal yang mungkin nggak besar ya? Nominalnya nggak besar. Makanya itu kalau kita hitung-hitungan ya betul. Jadi memang transaksinya memang menurun. Tapi pemainnya banyak. Gitu. Jadi
ini jangan kebalik nih. Makanya kan kemarin ada banyak berita katanya ini ada transaksi judi online udah menurun, ini berkat A berkat B segala macam gitu ya. Lembaga tertentu bilang seperti itu ya. Lo mau fokusnya di uang apa mau fokus di masyarakatnya? Berarti fokusnya ke uangnya doang dong. Oke, uangnya turun transaksinya, tapi pemainnya makin banyak yang pada mati, yang pada tewas. Mau fokus di mana? Ya kan? Jadi mereka tuh kebalik ya, fokusnya kebalik kayak gitu. Harusnya dua-duanya. Kalau mau oke ya dua-duanya gitu. Meskipun emang Komdiji PPATK sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ya, maksudnya blokir segala macam ya udah oke lah dijalankan gitu. Cuman nggak cukup dengan itu. Gitu. Jadi kesimpulannya ya memang pemain judul makin banyak dan sekarang makin masif. Oke, terlepas dari judul ini merupakan penyakit yang serius ya Mas, masalah yang sangat serius. Menurut Mas Imam sendiri, kira-kira judi yang online ini mulai maraknya tuh di tahun berapa ya Mas? Masuk Indonesia. Iya, masuk ke Indonesia gitu. Ya. Kalau online-nya sendiri sebenarnya udah banyak dari dulu. Di awal internet masuk Indonesia pun banyak teman-teman kita udah main di warnet banyak gitu, main judi online gitu. Cuman kalau kita masuk ke ranah judul yang memang diplotkan untuk market Indonesia ya, kayak slot dan apalagi mahjong dan lain-lain gitu. Itu masif masuk Indonesia tuh 2017. Masif si judi online masuk, tapi belum banyak penikmatnya di Indonesia. Masih tipis-tipis lah, banyak teman-teman pada main tuh di warnet lah, via komputer. Karena apa? Belum mobile friendly. Mereka harus bisa ngakses di komputer. Jadi si website ini tuh masih hanya bisa diakses di website saja gitu, nggak mobile friendly. Nah, setelah masuk ke 2019 pas COVID, nah momentum itulah yang buat bisnis judi online ini akhirnya booming. Karena memang penikmatnya banyak, orang-orang banyak yang nganggur kan. Benar. Ditambah saat itu kan orang-orang kita kan termakan flexing ya, bukan hanya judi online kan, kemakan trading bodong juga kan. Iya benar. Di tahun-tahun itu gitu kan. Tahun-tahun itu benar sekali. Dan banyak orang di rumah lah gitu. Akhirnya apa keinginan pengen duit instan segala macam, momentum judi online masuk ya udah kena langsung ke sana. Dan ditambah kalau sebelum-sebelumnya juga memang nggak bisa dipungkiri, memang SDM kita adalah SDM yang memang gampang tertipu lah, karena literasi digitalnya memang rendah sekali. Itu kemakan di saat itu gitu. Jadi di 2017 lah mulai masuk pelan-pelan, di 2019-nya baru boom pas booming pas COVID. Sampai sekarang. Mas Imam ini kan sudah mewawancarai ratusan orang yang pernah kecanduan ataupun yang saat ini masih gitu. Berdasarkan orang-orang itu, ada nggak sih Mas cerita yang sangat wow di luar akal sehat gitu? Ada nggak sih Mas? Yang apa nih, cerita yang miris atau? Iya, baik itu sih. yang miris gitu, yang sampai mereka tuh melakukan hal-hal yang sangat-sangat nekat gitu. Oh iya. Itu pernah aku share juga itu. Itu juga salah satu triggerku, akhirnya gue terus konten. Harus terus ngedukasi ini gitu. Jadi ada satu momen udah lama ya, mungkin di setahun setengah atau 2 tahun yang lalu. Aku kan ada beberapa, Mas Erwin juga tahu kan, aku kan ada Zoom juga kan online yang di luar kota yang bisa dijangkau. Benar. Via Zoom gitu. Nah, ini orang Semarang, ini anak Semarang, umurnya baru 27 tahun. Dia ngubungin aku posisi mau di hari Jumat, mau Jumatan. Jadi aku habis meeting, terus dia nelpon via Instagram gitu, 50 kali ada. Pas aku cek DM-nya itu pakai caps lock gitu, mau bundir kalau nggak diangkat. Gitu. Kalau nggak diangkat ya, mau lanjutin bundir, dia habis bundir, mau lanjutin bundir. Terus aku langsung schedule udah habis Jumatan gitu. Habis Jumatan udah kita schedulekan Zoom meet. Sekitar 3 jam aku ngobrol sama dia. Umur 27 tahun tuh, masih muda sekali. Ternyata dia punya hutang banyak karena judul. Dan dia itu ngobrol sama aku itu dalam kondisi setelah bundir, setelah melakukan action bundir. Jam 2 dini hari dia udah mati, udah meninggal, udah mati suri lah. Dia bangun jam 10 pagi. Jadi berapa jam itu dia sudah pingsan itu, sakaratul maut lah bisa dibilang. Ini mati suri nih. Udah meninggal, udah minum obat. Terus? Udah minum obat. Nah, dia ngubungin aku pas bangun itu, ngubungin aku gitu loh. Berarti bangun jam 10 itu posisi habis selesai sakaratul maut lah bisa dibilang gitu kan. Kita sebagai orang awam gitu ya. Iya. Gitu udah kita ngobrol. Ternyata dia punya banyak hutang segala macam dan masalah spesifik di rumahnya segala macam gitu. Dan dia punya punya masalah yang kita nggak tahu kan, kita apalagi dia jauh gitu kan. Pinjolnya ada di mana-mana, rentenir segala macam gitu. Ngobrol lah sama aku ambil 3 jam. Ngobrol panjang lebar, memang menyedihkan nih. Mohon maaf ini kelas menengah ke bawah lah. Karena ibunya juga bisa dibilang kurang mampu segala macam gitu. Ini sekali lagi bukan soal nominal nih, karena bisa masuk ke siapa aja.
Nah setelah ngobrol sama aku mungkin sekitar 3 minggu nggak ada kabar. Kan biasanya kalau orang yang udah ngobrol sama aku konsultasi tuh ada reporting tuh 3 hari sekali pasti habis ngapain gitu biar kita update gitu. Nah dia nggak ada kabar 3 minggu. Aku dapat Info. berita ya info dia di Twitter waktu masih Twitter tuh belum X Iya. gitu. Dia gantung diri di Twitter. Aku dapat fotonya tuh dari samping, masih penasaran angle dari samping. Ini kayaknya kenal nih orang. Cuman aku bener apa enggak aku pastikan. Akhirnya kita berselancar lah, kita coba cari tahu bener orang yang 3 minggu yang lalu habis ngobrol sama aku. Kalau dari judulnya sendiri sih aku meyakini udah stop ya gitu. Cuman depresi dampaknya ini kan mengerikan gitu. Akhirnya ya udah. Untuk recovery kan bukan membutuhkan waktu yang sangat sebentar, Mas. Betul. Kita membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Dan buat teman-teman, please ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua. Jangan pernah putus asa. Pokoknya akan selalu ada jalan keluar itu. Intinya tinggalin aja dulu nih judul. Karena ya Tuhan kita kan maha kaya gitu. Dia punya caranya sendiri untuk mengembalikan kekalahan. Mohon maaf ya kalau mengguruin. Benar. Nah problemnya anak ini adalah nggak tahu. Anak ini kan mungkin nggak ada supporting di sana gitu kan. Terus bingung gimana dan jauh sama aku kan karena dia di Semarang kan gitu. Jadi ya nggak tahu aja. Jadi itu yang bikin aku ke-trigger aja. Akhirnya itu mungkin seminggu mungkin nggak nggak doyan makan, kepikiran lah. Akhirnya ide ini harus kita coba edukasi terus deh gitu. Nah untuk itu kan cerita dari si pelaku nih yang melakukan judi online-nya sendiri. Kalau dari sisi mantan admin mungkin ada atau korban nih orang yang terdampak dari si pelaku ini mungkin ada juga, Mas, yang bisa diceritakan. Mantan admin banyak yang udah ngobrol sama aku. Mantan admin. Iya, yang dari Kamboja gitu banyak. Ya banyak lah, teman-teman bisa lihat ada di video itu. Ya semuanya admin itu yang mengatakan bahwa judul ini ya penipuan. Penipu hampir semuanya dan admin ini nggak ada kepentingan buat ngobrol sama aku tuh, mereka nggak ada kepentingan karena ke tempatku kan mereka juga suka rela aja gitu. Jadi mereka memang kepengen share knowledge ke aku aja gitu. Dan banyak sekali admin-admin atau orang yang pernah kerja di Kamboja sana yang ketemu sama aku tuh nggak aku podcastin tuh banyak, videonya tuh udah banyak tuh masternya. Jadi sama sekali karena apa? Karena itu bukan ranahku, yang diobrolin itu hal-hal yang bukan ranahku lah gitu. Itu ranahnya cybercrime dan ranahnya pemerintah gitu kan. Kepentinganku adalah ke masyarakat Indonesia ngedukasi gitu. Jadi ya dia menjalankan amanah undang-undang, mencerdaskan anak bangsa aja. Gitu. Bagus, salut sih, respect sih, Mas. Kalau untuk ke korban, cerita dari korban realnya nih. Iya, korban real. Kalau yang tadi kan pelakunya nih. Ibu-ibu, istri-istri gitu. Gitu. Itu banyak banget. Setiap hari aku tuh ratusan dapat DM-an dari mbak-mbak ibu-ibu itu. Kayak yang video yang kemarin viral ini ada ibu-ibu yang bayarin utang anaknya yang itu 10 juta ya. Iya, itu banyak. Itu salah satu doang, ada ribuan ibu-ibu kayak gitu. Banyak sekali. Itu kemarin ada yang kejadian yang ibunya mohon maaf digorok itu yang itu aku udah bikin videonya juga. Itu banyak seperti itu dan yang sudah masuk ke podcastku juga banyak. Ya mereka karena ibu ini kan atau apa mungkin istri-istri mereka kan nggak mempelajari ya, maksudnya secara mungkin psikolog atau segala macam gitu. Mereka cuman jadi korbannya aja gitu. Ya mereka bingung. Kalau yang ibu-ibu kan bingung gimana caranya buat menyembuhkan anak. Yang kacau kayak gitu. Jadi udah kemanapun kalau memang nggak ketemu cara yang tepat gitu ya akhirnya kasihan gitu. Malah memang kalau memang udah terlalu akut gitu ya udah dijauhin aja sama keluarga dulu sementara waktu gitu. Benar. Supportnya dari jauh maksudnya. Benar. Karena kalau dari dekat terlalu berbahaya. Ada nggak respon yang tidak kayak kesannya kita tidak merusak hubungan mereka gitu? Aku pasti bakal melihat seberapa jauh upaya yang sudah dilakukan suami ini, ya kan? Untuk bisa berhenti judulnya nih. Karena imbasnya ini kan anak-anaknya juga nih nanti. Iya, benar. Tapi kalau udah masuk ke ranahnya umpamanya urusannya nanti cerai atau apa, aku gak mau masuk. Tapi aku coba masuk ke ranah logika aja. Berapa kali si suami ini berbohong, yang dirugikan siapa aja. Kan banyak yang suami pakai uang pinjol segala macem, tapi pakai data istri merepotkan gitu. Akhirnya juga istri nggak bisa jalan, anak-anaknya nggak dinafkahi segala macem. Nah yang kayak gitu-gitu kan yang berbahaya. Ujung-ujungnya nanti kalau udah kalut ini ya udah selesai, udah habis gitu. Oke Mas Imam, jadi aku mau cerita sedikit nih. Kalau aku dulu kan kenal judi online ini dari teman gitu. Dia yang memperkenalkan judi online. Dan mungkin dari Mas Imam sendiri setelah mewawancarai banyak orang nih, apa sih kira-kira yang mendasari mereka sehingga bisa terjerumus nih main judi online? Kalau Mas Erwin dulu waktu bareng sama teman itu ya ditawari, itu memang iseng main atau
ternyata ada duitnya loh, kepengen main gitu. Gimana ya? Dulu tuh dia pinjam uang. Ah. Pinjam uang katanya untuk depo. Depo kan keren banget tuh, Mas. Kita anak daerah dengar kata deposit kayak keren kan. Dia menjelaskan ya sales lah. Iya. Setelah dia jelaskan ya aku tertarik Karena ada duitnya. karena ada duitnya. Berarti motivasinya karena bisa menghasilkan ya. Iya, Bukan karena iseng melipat ya. gandakan gitu. Iya. Iya. Bukan karena iseng berarti ya. Karena ya ada duitnya di situ Iya, jadi main benar, gitu kan. benar. Nah, rata-rata seperti itu orang-orang. Kebanyakan. Iya. Kebanyakan karena mereka motivasinya dapat duit instan. Di situ. Meskipun banyak teman-teman yang lain yang mereka sudah mapan, udah matang lah secara ekonomi ya, secara finansial kejerumus juga. Iya. Nah, rata-rata orang yang sudah ekonominya matang gitu terjerumus di judulnya ini karena mereka iseng. Itu betul-betul orang gabut memang. Iya. Tapi kalau yang secara umum kebanyakan seperti Mas Erwin tadi ya karena kepengen dapat duit instan. Karena ada uangnya. Ya karena ada uangnya. Iya. Dan mereka nggak tahu industri judul ini apa, ini barang apa, ini aplikasi seperti apa, mereka kan nggak tahu. Mereka hanya taunya adalah ini bisa menghasilkan uang. Nggak hanya judul aja sebenarnya. Yang masuk itu yang tadi kita bahas di awal kan trading juga masuk kan. Iya. Ya termakan flexing FOMO gitu. Melihat orang-orang teman-teman yang pada punya duit di sosial media akhirnya kepengen dapat duit cepat. Ditambah dengan aktivitas kita yang serba instan ini segala macam akhirnya membuat apa ya behavior kita jadi apa-apa serba instan. Dan sampai sekarang seperti itu gitu. Jadi ya problemnya motivasinya lah ya. Karena kepengen duit cepat karena FOMO dan termakan flexing itu tadi. Oke, dari beberapa dari mereka nih mungkin ada nggak sih yang mereka tuh sebenarnya sadar kalau ini nggak baik gitu, tapi nggak bisa berhenti. Kayak saya lah contohnya dulu, aku sadar tuh judi nggak akan mungkin bisa kaya kan lewat judi, tapi masih ada ambisi buat balik modal dan lain sebagainya sehingga susah untuk berhenti. Kalau dari Mas Imam sendiri ada nggak pengalaman-pengalaman yang seperti itu, Mas? Banyakan dari mereka ya ada dua kategori. Memang yang mereka sadari ada, yang mereka nggak sadar juga ada gitu. Ini karena kita ngomongin psikologis nih. Hal-hal yang masuknya ke otak nih. Ini nggak ada hubungannya sama perasaan ini orang-orang yang pada main judul. Jadi meskipun akan aku sering share dan ngobrol sama admin judul kan, yang settingan-settingan kan dibongkar habis di depan laptop itu. Seharusnya kita sadar dong. Bahkan aku pernah buka codingannya di situ presentasinya berapa, betul-betul aku buka dalamnya. Itu step by stepnya nggak ada cutting. Mereka tahu bahwa itu disetting gitu. Tapi tetap pengen main. Iya benar. Coba. Kenapa? Karena yang bermain otak. Makanya orang yang main judul ini persis kayak orang yang penyembah berhala nih, dukun. Mau diapain mereka sudah backgroundnya otaknya sudah ke sana. Jadi ya itu yang disebut dengan gambling fallacy. Mereka tuh pengen harapan palsu di otak mereka gitu. Meskipun udah tahu bahwa judul ini bakal bikin dia rungkat dan dia berkali-kali kan kali aja bakal dikasih menang ya kan. Mas Adwin kan dulu kayak gitu kan. Kemarin sekali lagi kali aja bakal dikasih menang dan itu ribuan kali loh. Ya kan orang waras mana yang udah ribuan kali itu berpikir hal yang sama terus hasilnya juga zong terus gitu. Ya ini makanya ngomongin hal-hal psikologis kayak gini agak susah, mesti kita harus melihat satu persatu. Makanya aku sering bilang untuk bisa menyembuhkan atau membuat otak pulih si pemain judul ini nggak bisa dipukul rata, nggak bisa. Beda ya, harus masuk ke orangnya. beda-beda. Kita harus ngeliat karakternya satu-satu, harus ngeliat karakternya, backgroundnya dia dulu seperti apa. Nggak bisa dipukul rata. Kalau dipukul rata ya seperti itu tadi, orang yang main dukun aja udah kelar gitu. Apaan kita harus masuk satu-satu. Triggernya Mas Erwin sembuh dulu kan pasti berbeda kan. Berubah-ubah sih sebenarnya. Iya kan, setiap orang berbeda-beda. Iya. Mungkin Mas Erwin sembuhnya karena lihat ibu nangis mungkin gitu kan. Ada orang yang lihat sembuhnya lihat anak nangis kayak gitu kan. Sama. Jadi memang apa si gambling fallacy ini di otak nih udah ngaco gitu. Kalau kita ngeliat dari dua sudut pandang kan otak kita kan sebenarnya terbagi dua nih. Yang dimainkan saat pemain judul ini namanya sistem reward. Sistem hadiah kalau kita main dapat euforia. Apa aja itu dopamin. Nah, dopamin itu dibutuhkan sama tubuh kita nih Mas Erwin. Dibutuh gitu. Jadi tapi salahnya mendapatkan dopaminnya dari hal yang salah. Gitu. Nah, si prefrontal cortex atau sistem pengendalinya tuh harusnya yang megang kendali kita. Jadi si prefrontal cortexnya akhirnya mati, dikalah dengan sistem dopaminnya yang sangat banyak, sangat dahsyat. Akhirnya susah buat membuat mereka berhenti. Caranya gimana buat mereka berhenti? Si sistem pengendalinya dinaikkan lagi, diajari ulang kayak anak kecil. Gitu. Biar mendapatkan dopaminnya dari hal baik. Dan mereka nggak tahu belum mendapatkan dopamin dari hal baik itu dari mana. Sekarang Mas Erwin kan udah sembuh nih. Nah, Mas Erwin pasti udah mendapatkan dopamin dari hal baik. Entah apapun itu. Entah mungkin ini podcast sekarang bikin adrenalin Mas Erwin naik, seneng segala macam itu kan dopamin baru gitu. Dan teman-teman belum menemukan itu. Bahkan lupa dopamin yang baik itu di mana dia.
Itu. Oke Mas Imam, kira-kira nih kalau orang-orang yang mau keluar dari lingkaran ini, lingkaran judi online ini, kira-kira langkah yang paling realistis untuk eh, bisa keluar tuh seperti apa Mas? Yang paling realistis ya, Iya, paling realistis nih, batasi semua akses. semua akses. Iya. Ya kayak handphone, ya kan uninstall M-banking segala macam gitu ya. Itu yang paling realistis ya. Iya. Yang paling ya nggak sempurna banget ya, nggak ideal, cuman bisa dilakukan lah gitu. Tapi yang sekali lagi aku bilang itu supporting gitu. Nilainya tuh kecil banget kita untuk uninstall M-banking. Terus apa namanya tadi jauhi temen gitu ya. Itu betul-betul nilainya kecil gitu loh. Iya. Iya kan? Iya, iya, itu Jadi- saya lakukan juga soalnya dulu gitu. Betul. Dan banyak orang melakukan hal kayak gitu tapi kejebur-kejebur lagi gitu Iya, ya. benar. Makanya aku sering bilang ini yang bermasalah itu bukan soal masalah tadi hal-hal yang action tadi gitu. Yang bermasalah ini otaknya. Otak, benar. Jadi mesti fokus ke otaknya gitu. Penjudol kalau kita kasih motivasi ya bagus kita kasih motivasi. Cuman mereka tuh nggak butuh itu gitu. Mereka tuh butuh otaknya tuh kembali pulih lagi gitu loh. Karena yang tadi aku bilang di awal itu nih si prefrontal cortexnya udah lemah, udah kacau. Sama kayak orang mabok. Aku kan analogikan orang penjudol tuh persis kayak orang kena alkohol. Kena alkohol mau kena whisky gitu ya. Mau sedikit banyak otaknya mau dibawa lab ke seluruh dunia otaknya sudah hang. Iya, iya. Mau whiskynya 1 mili kayak gitu tetap otaknya hang. Gak boleh ngambil keputusan orang yang sedang kena alkohol. Gak boleh bawa mobil, gak boleh tekan kontrak. Bahaya, pasti nanti bakal ketipu. Mau injak gas, injak rem, injaknya gas, ya kan? Nggak boleh, harus tidur dulu selesai baru bisa ngambil keputusan. Makanya pemain judol nih kalau kepengen menyelesaikan masalahnya dia harus disembuhin otaknya dulu, baru bisa menyelesaikan utang-utangnya. Iya, benar. Nggak bakalan bisa mikirin utang, bakalan bahasa kita tuh gerusa-gerusu gitu Mas Arifin, tahu ya? Jadi udah kacau aja gitu. Iya, benar. Belum lagi kalau ada deadline nih yang besok pagi harus dibayar gitu. Dapat pinjaman sekian tapi nggak cukup, ya dipertaruhkan Iya, biar betul. cukup. Taunya habis lagi gitu kan. Betul, itu kan gali lubang terus kan. Benar. Kalau diingat-ingat sebenarnya malu banget, Mas. Nah, iya. Makanya fokusnya ya itu tadi kalau aku pengen realistis ya udah jangan bermain, fokusin beresin otak gitu. Iya. Tapi kalau masih main gitu kan, apalagi dengan lingkungan kayak gitu nggak bisa. Tapi sekali lagi itu bukan hal yang utama ya. Iya. Kayak uninstall M-banking, jauhi temen, ya kan? Benar-benar. Itu bukan hal utama karena kita mau kerja dimanapun, mau hidup dimanapun bakal ketemu orang-orang buruk. Benar. Ya kita harus yang punya karakter yang oke gitu, karakter buildingnya mesti bagus gitu kan. Yang menentukan diri kita sendiri. Diri gitu. kita sendiri gitu. Kita kan masa kita nggak punya M-banking sih di zaman sekarang. Iya. Kita mau kerja apa segala macam kan memudahkan kita. Benar. Nggak punya kan bakal merepotkan gitu kan. Iya. Nah itu. Tapi kalau nanti otaknya udah pulih itu megang semua itu ya oke. Oke, untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sedang berjuang agar bisa keluar dari jeratan judi online ini, mungkin ada pesan-pesan tersendiri dari Mas Imam yang bisa memotivasi mereka, Mas. Boleh. Ya itu tadi. Kalau motivasi itu mereka harus action aja sih sebenarnya. Iya. Mereka harus cepat-cepat cari bantuan. Iya. Buru-buru cari bantuan. Mereka kan kebanyakan pemain judul itu merasa bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Iya. Jumawa lah bisa dibilang, gue bisa selesai gitu, makin dalam gitu kan. Cari bantuan kemanapun, mau ke psikolog, mau ke psikiater, asal jangan ke dukun aja. Ya, cari bantuan kemanapun buat dia keluar dari sana. Yang penting action dulu, bercerita, jangan apa namanya memakan quote yang salah itu. Laki-laki nggak bercerita karena itu banyak kan pemain judul megang quote itu soalnya. Akhirnya nggak bercerita, bundir semua. Benar, Ya benar, kan? benar. Ujung-ujungnya bundir, nggak bercerita, bundir gitu. Ya kan? Janganlah termakan tren-tren atau standar-standar Iya kan dari apalah gitu ya. Intinya kalau yang baik-baik ya ambil gitu. Ya kan kita kan dikasih apa namanya dikasih mulut, kita punya komunikasi buat bercerita gitu kan. Iya. Kata siapa laki-laki yang bercerita? Itu ujung-ujungnya orang-orang yang pada bundir judul. Itu laki-laki yang nggak bercerita. Gitu makanya mesti bercerita ke siapapun. Paling baik ya jujur ke keluarga. Gitu. Kalau dari keluarga memang nggak support, cari yang lain, pasti ketemu lah. Cari caranya, entah ke psikiater aja kalau atau ke psikolog gitu kan, katanya mahal gitu ya. Lu buat depo 5 juta, habis 1 jam nggak nyampe. Masa ke psikiater 3 juta nggak mampu. Benar. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya intinya bercerita. Ya cari bantuan, Mau kalian tuh cewek atau laki-laki gitu harus bercerita gitu ya. ceritakan. Iya. Ceritakan karena penyebab mereka itu buntu gitu ya. Otaknya makin kacau, stres. Ya karena nggak bercerita. Termasuk anxiety itu mereka nggak bisa tidur, pusing gitu kan. Dikirain mereka gara-gara kopi tadi gitu. Padahal karena mereka utangnya banyak gitu ya. Ya pinjol kemana-mana gitu. Bukan karena kopi, stresnya karena itu. Makanya harus bercerita. Buat teman-teman jangan lupa inti dari percakapan kita adalah
untuk keluar tuh kita harus membangun komunikasi yang baik, terutama dengan orang-orang terdekat kita, ya khususnya ayah, ibu kita, orang-orang terdekat lah pada intinya, karena yang paling bisa mengerti kita ya bapak ibu dan saudara-saudara kita tentunya. Kalaupun ibaratnya teman-teman dari keluarga teman-teman mereka sudah tidak mau mendengarkan cerita kalian, mendengarkan keluh kesah kalian, masih banyak platform di luar sana yang siap dan bisa memandu kalian untuk bisa keluar dari jeratan judi online ini. Salah satunya ya ada kita dari aliansi Judi Pasti Rugi ini, kemudian ada juga Mas Imam tentunya yang sejauh ini sudah banyak sekali orang-orang yang dibantu untuk keluar. Dan teman-teman bisa langsung saja searching, cari-cari di sosial media, di Google dan dimanapun itu. Intinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Oke Mas Imam, sejauh ini kan aku juga ngikut nih podcast-podcast, konten-konten dari Mas Imam. Kemarin aku ngelihat ada program yang Mas Imam sekarang sedang jalanin gitu. Aku juga kurang paham, mungkin boleh untuk diceritain seperti apa nih Mas? Oke, itu ini program Brain Recovery. Jadi program Brain Recovery ini program neuroscience gitu. Khusus untuk pemulihan otak adiksi judi online. Makanya yang tadi aku bilang di awal ini kan pemain judul kan problemnya kan ada di prefrontal cortexnya nih, sistem pengendalinya yang lemah nih. Jadi aku fokus ke sana. Jadi dari awal dulu aku ngonten atau ngedukasi judul ini, aku fokusnya adalah di otak. Aku nggak pernah masuk ke perasaan, nggak pernah masuk ke motivasi. Aku fokusnya ada di otak karena memang mereka sudah rusak otaknya karena judi online ini. Nah program ini adalah program buat memulihkan otak lagi, mengajari otak lagi kembali pulih gitu. Jadi seperti kayak anak kecil gitu. Kan ini orang pemain judul kan dulu Mas Erwin juga sama kan, waktu lagi sakau segala macam kan udah blank kan. Jadi ya karena knowledge hal-hal positif udah nggak ada di otak. Jadi kita harus berikan knowledge positif lagi, knowledge baru lagi di otak ini biar si sistem pengendalinya hidup lagi, bekerja lagi. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, program ini kurang lebih ini kan audio visual ya. Ada 40-an video yang harus dikonsumsi secara berurutan nih sama si pemain judulnya nih. Harus berurutan. Harus berurutan karena udah sesuai dengan silabus dan kurikulum lah. Ini udah melalui riset gitu. Jadi harus diikuti sampai akhir gitu. Nah, ini memang programnya memang buat melatih otak kembali pulih lagi si prefrontal cortexnya gitu. Dan banyak sih teman-teman member-member yang sudah pada gabung dan mereka alhamdulillah ya. Mereka udah dapat manfaatnya, sembuh ya banyak gitu. Ya benar. Tapi tetap balik lagi ke orang yang namanya ilmu dimanapun kan di dunia ini tetap sistem kontrolnya ada di orangnya kan. Ini kan ilmu kan hanya sebatas toolsnya saja. Iya benar. Gitu. Berarti memang benar-benar harus dari otaknya ya. Betul. Aku juga jujur dulu tuh berapa kali ya, 3 kali benar-benar dienolkan hutang sama orang tua gitu. Tapi balik-balik lagi. Aduh, luar biasa. Kalau Mas Erwin apa maksudnya karena udah disebut setahun ya? Berarti ya kurang lebih ya? Ya lebih dari setahun. Oke. Mas Erwin ini gantian nih aku yang nanya ke Mas Erwin dulu ya. Boleh. Nah Mas Erwin udah berhenti 1 tahun. Iya. Nah Mas Erwin ini waktu berhenti ini sampai bertahan 12 bulan ini lebih kan berarti udah keren banget nih. Iya. Yang bikin Mas Erwin merasa gue udah bener lagi itu apa? Awal triggernya? Jadi panjang sih sebenarnya. Ini kan aku untuk benar-benar berhenti ya pernah kayak orang-orang berhenti kemudian balik, berhenti balik gitu. Aku ngerasa ternyata udah nggak benar aja Mas. Di saat kita ngelihat orang-orang sekitar, orang-orang seangkatan kita yang sudah punya aset di mana-mana gitu kan, kita justru punya banyak hutang loh. Nah itu yang memotivasi untuk bisa benar-benar berhenti. Dan aku ngerasa wah benar-benar capek karena dari dulu kan sadar juga bahwa judi ini nggak benar. Udah sadar bahwa ini penipuan gitu, tapi masih ada ambisi buat balikin modal. Nah, tapi setelah dievaluasi lagi ternyata kalau buat ngejar balik modal lewat judi nggak akan bisa sama sekali. Jadi Mas Erwin ini ya ngelihat mungkin teman-teman sebaya yang mereka tuh udah grow up terus Mas Erwin masih di tempat aja gitu ya. Iya benar. Nah, perjalanan itu lumayan lama apa enggak untuk mengevaluasi itu? Lama banget, justru 2-3 tahun terakhir sebelum benar-benar bisa berhenti udah ngevaluasi gitu. Nah itu sebetulnya otak Mas Erwin itu prefrontal cortexnya sedang belajar hal baru lagi tuh, diulangi lagi. Kalau soal agama bagus, secara rohani bagus gitu. Cuman harus logiknya mesti jalan. Karena kan yang potensi tempatku kan orang yang punya yayasan, punya pesantren banyak yang kecemplung. Banyak sekali Habib bahkan banyak yang kecemplung. Yang 24 jam aktivitasnya dia dekat sekali dengan agama. Tapi kena. Ya kena.
Kenapa? Jadi harus dua-duanya kan. Kalau itu dekat tapi logiknya nggak jalan kena gitu. Nah Mas Erwin itu dua-duanya jalan tuh, sembari belajar, melihat, dievaluasi, terus juga mendekatkan diri gitu kan ya, secara aktivitas gitu ya. Itu. Tapi Mas Erwin kan waktu itu mungkin belum paham nih apa sih namanya gitu. Nah Iya. itu yang disebut dengan sistem pengendalinya. Nah kurang lebih analoginya kayak Iya, gitu iya, tuh cara iya. kerja si prefrontal cortex. Nah semua di antara kita itu punya pegang kendali si prefrontal cortex. Di kehidupan ini yang megang kendali ya itu. Nah di pemain judol yang megang kendali adalah sistem reward. Karena terlanjur dahsyat, terlanjur sudah bikin behavior kita itu udah ngaco, ya udah. Akhirnya itulah. Makanya kan impulsif kan si pemain judol ini. Jadi setiap keputusannya tuh bahasa kita tuh nggak diketikar digulung gitu loh, nggak dipikir-pikir, nggak punya duit depo ya kan habis udah pinjam ke sono kemari 1001 cara buat dapetin duit kan. Benar. Nggak dipikir-pikir kan. Coba kalau Mas Erwin sekarang yang waras kayak aku pengen minjem duit 100.000 aja ke teman malu, Iya. harkat dan martabatnya. Gua minjem duit malu banget gitu kan. Iya. Tapi kalau orang yang main judol udah bodo amat, mau bayarnya kapan, kalah pun udah bodo amat ya kan. Benar. Karena impulsif itu tadi, dopaminnya udah terlanjur kacau. Makanya mesti fokus ke otak. Nah Mas Erwin sebenarnya otaknya udah oke. Tapi waktu itu kan nggak tahu apa gitu ya. Udah mantep itu tinggal di maintenance. Karena sekali lagi pemain judol itu Bisa beda balik dengan lagi. kecanduan-kecanduan lain. Iya. Pemain judol itu untuk bisa maintenance-nya bertahan untuk bisa stop terus gitu kayak Mas Erwin ini Iya. di maintain seumur hidup sampai akhir hayat. Iya. Karena sewaktu-waktu bisa kejebur lagi. Benar. Karena apa? Karena Mas Erwin ini kecanduan judol tapi nggak ada produk kan. Kalau narkoboy kan ada produk kan. Iya, benar. Narkoboy nggak ada ya udah nggak ada gitu. Cuma ini kan masuknya ke otak langsung. Mm-mm. Jadi sewaktu-waktu bisa kejebur lagi. Jangan sampai terlena, makanya perlu di maintenance. Iya. Gitu. Nggak bisa dibiarkan. Terus dikontrol terus gitu udah bagus. Oke, kita sudah ngobrol panjang tentang orang-orang yang bermain judi nih. Dan sekarang ini mungkin ada pesan buat orang-orang di luar sana, masyarakat secara luas yang belum tersentuh dari judi online ini, Mas. Mungkin ada, boleh disampaikan. Buat orang-orang yang belum kenal judul ya. Iya, benar. Jangan sampai mereka masuk gitu ya. Benar. Ya pokoknya mereka harus perbanyak literasi digital. Iya. Karena judul ini manipulasinya tuh canggih gitu. Mereka masuk ke permainan apapun gitu. Kayak sekarang nih HDI. Dulu kan udah di apa nggak boleh kan? Sekarang masih ada lagi nih di Play Store. Jadi mereka masuk ke banyak ini game gitu loh. Dibungkusnya seperti itu gitu. Jadi kalau orang-orang ini literasi digitalnya rendah nanti kemakan gitu. Nggak tahu bahwa itu tuh judul gitu. Iya, benar. Gitu. Hati-hati di sana gitu. Terus kalau mereka pengen coba-coba ya jangan. Karena aku sering banget menganalogikan ini penting nih teman-teman. Iya. Judul ini persis seperti kobra. Oke. Gak ada di belahan dunia manapun yang mengatakan kobra ini tidak berbisa. Iya, benar. Mau kemanapun tuh kobra berbisa. Iya. Jadi gak bisa dibuktikan. Kita cari kelinci percobaan aja kalau pengen mengetahui kobra ini berbisa. Jangan kita yang jadi tumbal. Karena saat kita jadi tumbal, saat kita membuktikan bahwa kobra itu berbisa, kita udah kelanjur tewas. Karena kobra di tubuh kita paling gak nyampe 5 menit kalau udah kita kegigit. Kena ya. Bener ya? Itu persis judul itu seperti itu. Makanya gak heran kalau orang sudah masuk ke judul, mau dia pendidikannya, mau apapun, mau dia manajer, mau dia kuli, masuk habis kesikat. Gak ada ampun. Bahkan waktu aku riset, waktu aku meneliti ini di tesisku, itu juga aku udah kayak magnet gitu, udah akan terlena gitu. Cuma kan aku betul-betul kontrol bahwa aku tujuannya sedang meneliti gitu ya. Kalau enggak ya udah habis gitu. Karena naik turunnya judul ini memang nggak bisa diprediksi sama orang yang waras. Iya. Susah sekali. Jadi kalau udah masuk tuh kita menceritakan judul ini sama seperti kita menceritakan zat asmara, cinta. Susah dijelaskan. Yang tahu kita doang sama Tuhan yang ngalamin. Benar, Ya seperti itulah judul. Makanya judul itu persis seperti kobra. Jangan pernah main-main sama kobra. Lu mau megang buntutnya, kepalanya, jangan, sewaktu tuh bakal kesikat. Jadi jangan pernah disentuh. Ini bisa ini cuman bertahan 5 menit aja nih di tubuh kita. Nanti masuk ke jantung, paru-paru udah habis. Makanya teman-teman banyak yang gembel, banyak yang rungkat, banyak yang cerai gara-gara judul kan. Iya. Susah karena virusnya udah kemana-mana, udah menyebar, utangnya banyak. Jadi kalau yang belum nyemplung, belum masuk ke judul, jangan pernah nyentuh ini kobra. Iya. Bukan hewan mainan. Cari mainan hewan yang bisa dipelihara yang mereka oke lah. Ini udah mengerikan, ular. Gak punya naluri, sewaktu itu bakal matok kita. Udah pegang itu aja. Dan sekali lagi, jangan pernah termakan uang instan. Ini kebanyakan teman-teman kan masuk ke sana karena kepingin duit cepet kan. Jadi pegang ini sebenarnya sederhana dari nenek moyang kita kan. Mas Erwin pasti juga sering dikasih tahu sama bapak ibu gitu kan. Gak ada di dunia ini tuh nyari duit instan itu gak ada. Instan itu gak ada. Ya, justru Ini kita industri digital ini hanya industrinya aja yang cepat gitu ya. Kayak Gojek, ya oke, kita cepat gitu kan, lebih cepat gitu. Cuman
tetap aja Gojek ini kan yang mengendalikan kan manusia juga. Ada motor itu kan driver dikendalikan manusia gitu. Nggak bisa otomatis kayak gitu. Kalau kita mikirnya kayak gitu terus akhirnya di semua hal kita mikirnya instan. Nah itu yang harus dipegang sama teman-teman. Karena teman-teman yang nonton videoku gitu kan rata-rata Gen Z gitu ya 35 ke bawah lah. Yang notabene mereka itu masih nggak tahu nyari jalan, nyari kepengen dapat duit cepat segala macam gitu. Ya pegang prinsip itu aja. Nggak ada nyari duit atau pengen kaya itu instan tuh nggak ada sama sekali, nggak ada rumusnya. Benar. Nggak ada rumusnya. Jadi akhirnya kalau mereka kemakan itu bukan hanya kemakan judul, kemakan trading bodong udah kelar. Iya. Kalau megang prinsip itu udah oke, terus judul ini jadi kobra, insya Allah nggak bakal kecemplung sebelum sana. Udah. Saya sangat tertarik dengan kobra itu apa? Bisa diulang Mas? Judul itu persis seperti kobra. Persis seperti kobra, jadikan kelinci sebagai Percobaan ini lihat aja, contoh-contohnya kan banyak. Orang-orang yang sudah meninggal karena judul juga banyak, orang yang sudah jadi gembel juga banyak. Ya udah ngeliat pelajaran dari mereka aja. Kita kan belajar sesuatu kan nggak harus kitanya masuk ke dalamnya. Kan banyak teman-teman yang ngomong, Mas Imam bacot doang, ngalor ngidul, bukan pemain judul ngapain ngomong ngalor ngidul gitu. Logikanya di mana orang-orang ngomong kayak gitu? Lu ngomong aja sama dokter itu nggak pernah merasakan kanker loh. Tapi dia bisa ngasih resep kanker ke orang yang penyakit kanker. Benar. Apalagi Ustadz tuh nyuruh loh, jangan makan B2 katanya, jangan minum alkohol. Ustadz nggak tahu tuh malam minggu whiskyan enak banget, iya nggak? Nah itu kenapa mereka ngomong kayak gitu? Karena mereka belajar. Makanya inilah gunanya ilmu, gunanya belajar. Iya, benar. Bukan bikin kaya, ilmu tuh bukan bikin kaya, tapi bikin kita mengantisipasi hal buruk datang ke kita. Makanya dokter ini kenapa dia ngasih tahu? Karena dokter ini belajar. Kecuali yang ngasih tahu nggak belajar umpamanya. Bahkan orang yang ngasih tahu nggak belajar pun kita harus ambil kok. Dari nenek moyang kita dulu gitu. Kita belajar sama anak kecil nggak apa-apa, ya kan? Jangan ngeliat orangnya tapi ngeliat apa yang dibicarakan. Kan kayak gitu. Nah itu banyakan orang nggak paham ke sana. Maunya ya, masa penjudul mau dikasih tahu hanya penjudul doang. Lu gimana sih orang lagi cinta, kan tadi aku udah kasih tahu kan. Orang yang sedang sakau judul itu persis banget zatnya seperti zat jatuh cinta. Buta gitu ya. Cinta buta udah. Mungkin teman-teman merasakan cinta buta seperti apa itu, nangis-nangis sampai jam 4 pagi ditinggal cewek gitu segala macam gitu. Itu emang segila itu gitu loh. Kita taunya ya nanti kelak kalau udah rasa waras ternyata dulu kita terlalu kacau banget gitu kan. Seperti itu. Makanya harus melihatnya tuh utuh gitu. Kalau kita dikasih tahu sama penjudul juga gitu. Ya sama-sama orang lagi sakau kok. Gimana sih? Makanya orang yang nolong orang mabuk siapa? Orang sadar. Orang yang sadar, yang nyetirin. Yang lagi mabok tidur aja di belakang di mobil gitu kan. Pasti kayak gitu. Benar. Nabrak nanti kalau yang sama-sama sakau, sama-sama mabok ngasih tahu. Iya kan? Itu logik sederhana aja sebenarnya. Siapapun bisa ngasih tahu edukasi ini gitu. Jangan tebang pilih gitu loh. Kenapa? Karena banyak pemain judul ini skeptis itu tadi. Mereka bakal maunya dikasih tahu sama penjudul. Kan logikanya aneh gitu. Iya. Tadi gue disuruh gak boleh minum alkohol gitu sama Ustadz. Masa gue disuruhnya sama orang yang minum alkohol? Ya lucu kan gitu. Jadi harus dibenerin itunya sih. Oke, jadi dari obrolan kita barusan saya bisa menarik kesimpulan bahwa untuk teman-teman di rumah nih sudah dianalogikan tadi seperti kobra lah dan kelinci lah, itu teman-teman bisa mengambil pelajaran bahwa kalian tidak harus terjun atau masuk ke judi online ini untuk mengalami kerugian oleh diri kalian sendiri, tapi mari mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah lebih dulu hancur seperti saya nih. Kalian bisa mengambil pelajaran, coba aja searching di Google, cari nama saya ya akan seperti apa, ya seperti itulah kisah saya gitu. Karena kita juga dari Aliansi Judi Pasti Rugi sudah keliling ke 66 kabupaten kota, tidak ada satupun ceritanya orang yang hidupnya kaya. Jangankan untuk kaya ya, untuk sejahtera, untuk baik-baik saja pun tidak ada satupun cerita. Oke Mas Imam, terima kasih untuk insight-nya hari ini. Jujur saya pribadi banyak sekali mengambil pelajaran dari apa yang Mas Imam ceritakan, dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang datang ke podcast Mas Imam. Karena ya saya sebagai mantan pemain judi online tentu harus butuh banyak lagi pelajaran lagi gitu untuk bisa tetap istiqomah. Dan buat teman-teman di rumah juga semoga untuk bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Judi Pasti Rugi berikutnya. Kalau kamu judi
Joni pasti rugi, rugi sana sini, karena judi pasti